Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi di channel saya Herwahyu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aspek pengolahan. Judul materinya adalah pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.2, yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Kalian tentu sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang besar. Banyak sekali potensi yang dimiliki oleh negara kita. Salah satunya adalah di bidang pertanian dan perkebunan, di mana di bidang pertanian dan perkebunan itu menghasilkan produk nabati, di antaranya ada buah, sayuran, umbi-umbian, dan biji-bijian. Sekarang kalian amati di daerah kalian, produk nabati apa yang menjadi komoditas atau unggulan di daerah kalian. Mungkin ada satu atau beberapa produk. Pak Her yakin di daerah kalian pasti ada. Kalian sering memperhatikan ketika buah itu baru dipetik, itu terlihat begitu segar. Namun, beberapa waktu kemudian, buah itu sudah tampak layu. Sesaat setelah pemanenan atau pemotongan, mutu bahan pangan dalam kondisi yang terbaik. Jadi pada saat panen, itu mutu produk nabati dalam posisi yang terbaik. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Hal ini bergantung pada derajat kematangan waktu pemanenan. Ada produk nabati itu dipanen dalam kondisi sudah masak atau matang. Ada juga yang dipanen dalam kondisi setengah matang. Tentu hal ini memiliki berbagai pertimbangannya masing-masing ya. Dan kalian juga sering menjumpai adanya produk nabati yang sudah rusak. Ya, kerusakan ini ditandai dengan adanya perubahan warna, perubahan tekstur, dan perubahan aroma. Beberapa bahan pangan dapat menurun mutunya dalam 1 atau 2 hari, atau dalam beberapa jam setelah pemanenan atau pemotongan. Kerusakan bahan pangan ini bergantung pada jenis bahan pangan tersebut. Dapat berlangsung secara lambat, misalnya pada biji-bijian atau kacang-kacangan, atau bisa juga berlangsung secara sangat cepat. Contohnya terjadi pada sayuran dan buah-buahan. Tanda-tanda kerusakan bahan pangan ada 3 yang sudah Pak Her jelaskan tadi. Ada perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan aroma. Contoh perubahan warna adalah seperti ini. Contohnya pada buah pisang. Itu apabila warnanya berubah menjadi kecoklatan, itu tandanya sudah mengalami kerusakan. Kemudian untuk perubahan tekstur, yang awalnya teksturnya padat berubah menjadi berlendir, atau yang awalnya agak lunak berubah menjadi keras, itu juga merupakan tanda-tanda kerusakan. Selain itu, apabila tingkat kerusakannya itu sudah sangat parah, itu akan menyebabkan perubahan aroma atau mengakibatkan munculnya aroma busuk. Jenis-jenis kerusakan pada makanan itu ada 5. Yang pertama ada kerusakan mekanis, yang kedua ada kerusakan fisik, yang ketiga ada kerusakan biologis, yang keempat ada kerusakan mikrobiologis, serta yang terakhir, yang kelima, itu ada kerusakan kimia. Mari kita pelajari satu persatu jenis kerusakan bahan makanan, agar kita bisa tahu apa penyebab kerusakannya ya. Kerusakan mekanis disebabkan karena adanya benturan mekanis selama pasca panen, pengemasan,
pengangkutan, dan penyimpanan bahan pangan. Contoh kerusakan mekanis itu terjadi pada waktu buah-buahan dan sayuran dipanen dengan alat. Misalnya, mangga, durian yang dipanen dengan galah, bambu, dapat rusak oleh galah tersebut atau memar karena jatuh terbentur batu atau tanah yang keras. Gejala kerusakan yang timbul antara lain adalah memar karena tertindih atau tertekan, kemudian gepeng, retak, pecah, sobek, atau terpotong, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Tentu kalian pernah menjumpai buah atau sayuran diperlakukan seperti gambar seperti ini. Ya, dalam proses pengangkutannya seperti ini akan meningkatkan resiko terjadinya kerusakan mekanis. Kerusakan fisik disebabkan oleh perlakuan fisik. Misalnya, pengeringan dapat menyebabkan terjadinya cast hardening. Dalam pendinginan dapat terjadi chilling injury atau freezing injury dan pressure burn pada bahan yang dibekukan. Chilling injury adalah kerusakan bahan pangan yang dialami oleh buah-buahan dan sayur-sayuran pada suhu pendinginan. Kalau freezing injury itu adalah kerusakan pada buah atau sayuran yang disimpan dalam suhu di bawah titik beku. Kemudian kalau freezer burn merupakan kondisi bahan makanan yang permukaannya terdapat gundukan es atau munculnya bunga es. Contohnya seperti ini gambarnya. Ini adalah chilling injury, disimpan dalam suhu dingin, ya, belum mencapai titik beku. Apabila disimpan dalam suhu yang berbeda, maka kondisinya juga akan berbeda. Kemudian ini adalah tampilan apabila terjadi freezing burn. Ya, di sini muncul bunga es, muncul gundukan es ya pada bahan makanan. Kerusakan mikroorganisme. Kerusakan jenis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti kapang, bakteri, dan hamir. Jenis pangan yang dapat dirusak oleh mikroba sangat bergantung pada komposisi bahan baku dan keadaannya setelah diolah. Pada umumnya, golongan bakteri mudah merusak bahan-bahan yang banyak mengandung protein serta berkadar air tinggi. Kemudian untuk kapang itu menyerang bahan pangan yang mengandung pektin, pakti, dan selulosa. Sedangkan untuk hamir itu menyerang bahan makanan yang banyak mengandung gula. Contohnya seperti ini, kerusakan mikroorganisme ya. Kita lanjut ke kerusakan yang selanjutnya, yang keempat adalah kerusakan biologis. Kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan fisiologis, serangga, dan binatang pengerat. Kerusakan biologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami, sehingga terjadi proses autolisis yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pembusukan. Contohnya seperti ini, ada buah apel yang dirusak oleh hama tikus. Kita lanjut ke kerusakan yang terakhir, yang kelima, itu adalah kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi biasanya saling berhubungan dengan kerusakan yang lain, kerusakan yang sebelumnya. Adanya sinar dapat membantu terjadinya kerusakan kimiawi, sinar matahari ya. Misalnya, oksidasi lemak atau warna bahan pangan itu menjadi lebih pucat atau luntur karena adanya oksigen yang menyebabkan minyak itu menjadi tengik. Ini contohnya, yaitu tadi
5 jenis kerusakan yang terjadi pada bahan pangan nabati. Ada kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan mikroorganisme, kerusakan biologis, serta yang terakhir kerusakan kimia. Dari jenis kerusakan ini, kalian bisa mengidentifikasi penyebab kerusakan pada bahan makanan ya. Proses pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan hasil pertanian dan perkebunan yang awalnya itu bersifat mudah rusak menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap memperhatikan atau mempertahankan sifat fisik dan zat gizinya. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi pangan, berbagai jenis makanan dapat dibuat lebih awet, lebih menarik penampilannya, lebih enak, serta lebih praktis bagi konsumen, dan yang terutama lebih aman untuk dimakan. Selain itu, dengan diterapkannya teknik pengolahan atau pengawetan, akan meningkatkan nilai ekonomis bahan pangan tersebut. Dalam hal ini bahan pangan nabati. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat panen itu harga produk hasil pertanian atau perkebunan mengalami penurunan harga. Hal ini disebabkan karena jumlah barang yang tersedia atau yang ditawarkan itu lebih banyak dari jumlah permintaan atau kebutuhan. Itu materi yang bisa Pak Heru Wahyu sampaikan untuk tugas pada pertemuan kali ini. Silakan kalian perhatikan kondisi di sekitar kalian. Adakah bahan pangan nabati yang dapat kalian olah menjadi makanan awetan dari bahan nabati? Sebutkan satu saja, karena Pak Heru yakin di sekitar kalian itu banyak bahan pangan nabati yang bisa kalian olah. Sebutkan satu saja jenis bahan pangan nabati yang akan kalian olah. Dan jelaskan nama makanan atau awetan yang akan kalian buat ya. Sertakan dengan identitasmu berupa nama, kelas, dan nomor absen. Itu yang bisa Pak Heru Wahyu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dalam belajar walaupun belum bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, tapi Pak Heru harap kalian tetap menjaga kesehatan dan semangat kalian dalam proses belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Kemudian silahkan kalian bagi ke teman yang lain agar materi ini bisa dipelajari oleh teman kalian. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Pak Heru Wahyu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.